Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Sultan Hadiwijaya dengan NIM 241910201037. Guru yuk. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi dari proyek saya, yaitu sistem irigasi pohon durian berbasis IoT dengan electric valve. Di sini saya menggunakan servo karena pada simulasi walkway itu electric valve itu nggak ada. Jadi saya gunakan servo sebagai pengganti saja. Di sini saya menggunakan 3 servo karena sebenarnya untuk fungsionalnya itu mungkin bisa banyak ya, di kebun durian kan pohonnya itu nggak cuma 3 atau 5, bisa banyak puluhan gitu. Selain itu saya gunakan microcontrollernya SP32. Kenapa SP32? Karena microcontroller ini bisa terhubung atau berhubung dengan WiFi, dengan internet gitu. Jadi sangat memungkinkan di sini saya menggunakan microcontroller SP32. Kenapa kok SP32? Karena ESP32 ini bisa terintegrasi dengan WiFi, dengan internet dan sebagainya. Jadi untuk kontrol jarak jauhnya itu bisa. Dan untuk kontrol jarak jauh, saya menggunakan Blink sebagai controllernya. Di sini ada 5 tombol, 3 tombol untuk tiap servonya dan 2 tombol untuk mati dan hidup semua servonya. Kita coba. Nah, ini berarti servonya itu menunjukkan terbuka, yang bisa diartikan untuk valve-nya nanti itu terbuka, yang akhirnya dia akan air itu bisa keluar untuk mengairi pohon gitu. Dan ada tombol satuannya dimana kita bisa kontrol mana yang akan dihidupkan satu-satu untuk tiap pohonnya, atau kita bisa hidupkan semuanya sekaligus kerannya. Kenapa kok saya buatkan semua dan buatkan tombol satu-satu ini? Karena petani pasti paham yang saya pahami dulu. Jadi sebelumnya balik dulu. Kenapa kok saya ambil study case-nya itu pohon durian? Karena sepengalaman saya, petani itu pernah cerita kalau dia kesusahan mengatur air di kebun durian yang dia punya. Kenapa? Karena di kebunnya itu cukup luas. Satu kebun itu bisa 50 pohon itu ada. Nah, kalau dia punya bibit baru, jarak antar pohonnya itu bisa sangat jauh. Jadi untuk pengairannya itu bisa sangat-sangat lama jaraknya antar satu pohon ke pohon yang lain. Akhirnya saya terpikirkan untuk membuat sistem Internet of Things yang bisa dikontrol lewat handphone, lewat PC, lewat laptop, itu dari sana. Nah, makanya di sini saya ada
tombol satuan dan juga tombol bersamaan. Kenapa? Karena jatah air tiap pohon itu nggak sama. Misalkan kita hidupkan bersama-sama, lalu pohon yang entah pohon 1, pohon 2, pohon 3 ini belum mencukupi air, tapi pohon 2 ini sudah kita matikan saja. Karena umur pohon itu berpengaruh ke banyak air yang ditampung, seperti itu. Jadi seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti akan disambung dengan Kak Sofyan. Silahkan. Terima kasih. Baik, di sini akan mencoba simulasikan proyek saya ini ketika dikontrol lewat device Android. Jadi ini di device Android ada 5 tombol. Yang atas 3 tombol yang atas ini untuk kontrol masing-masing servo. Untuk 2 tombol yang bawah ini warna hijau itu dikontrol untuk semua servo, membuka dan menutup servo secara bersamaan. Oke, langsung saja kita coba yang atas, yang masing-masing servo. Kita tekan, dia akan membuka servo satunya. Kita tekan lagi, dia akan menutup. Begitupun sama dengan servo 2 dan servo 3. Kita tekan servo 2 nya, dia akan buka, tekan lagi akan mati. Yang servo ketiga juga sama. Kemudian untuk yang membuka bersamaan dan menutup bersamaan, kita tekan yang kiri ini untuk membuka secara bersamaan. Nah, itu membuka. Kita tekan lagi, terus kita tekan yang kanan untuk menutup servonya. Sudah seperti itu saja. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang programnya nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program sedikit saja, inti-intinya saja. Jadi di sini ada berapa string? 100 string kurang lebih. Nah, untuk string yang 1, 2, 3 ini sebagai konfigurasi blinknya, ini sebagai konfigurasi blink buat mendefinisikan kredensial untuk koneksi ke server blinknya. Yang ini memungkinkan kontrol jarak jauh dari aplikasi blink nantinya. Kemudian ada include ini sebagai library-nya yang dibutuhkan untuk project saya. Kemudian ada cara SSID, cara password. Nah, ini sebenarnya kalau kita hardware ini harus dikonekkan dengan WiFi, cuman karena kita simulasi, jadi kita menggunakan default dari Walkwi supaya bisa terhubung dengan web Walkwi-nya untuk simulasi. Kemudian ada servo 1, 2, 3 ini untuk objeknya. Servo artinya ada 3 yang digunakan. Kemudian ada define servo pin 13, 14, 15. Ini artinya bahwa pin yang digunakan itu untuk dikonekkan dengan servo itu ada pin 13, 14 sama pin 15. Seperti itu. Kemudian ada void setup. Nah, void setup ini untuk inisialisasi, teman-teman. Untuk ESP32 ini untuk alokasi 4 timer hardware-nya. Ini 4 timer microcontroller-nya. Untuk servo attach ini artinya ada servo attach servo 1 pin 500, 2400. Artinya parameter pin ini minimum itu 500, untuk maksimumnya itu 2400.
Lanjut ke pembacaan blinknya. Jadi untuk blink word V1 ini, ketika V1 ini tombol ditekan, kontrol keran 1 ditekan, maka dia akan on atau 90 derajat terbuka. Jika off, dia akan tetap menutup. Begitupun sama dengan V2 dan V3 nya. Langsung saja ke blink right V4 nya ini. Ini yang tadi untuk membuka secara bersamaan dan menutup secara bersamaan. Ini untuk membuka, tapi yang menutup ini yang V5 nya. Seperti itu. Terus ini ada void loop. Ini loop utama supaya koneksi blink itu tetap aktif dan terus mendapatkan perintah yang secara real time dari aplikasinya. Seperti itu. Sudah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.